Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ulangan materi hutang piutang, gadai dan hiwalah. Namun sebelum ulangan ini dilaksanakan, Pak Guru akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang materi-materi yang berkenaan dengan hutang piutang, gadai dan hiwalah sebagaimana yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Teknisnya adalah Pak Guru akan menjelaskan ulang, kemudian nanti di tengah-tengah akan ada soal yang wajib kalian kerjakan sebagai bentuk ulangan kalian, yaitu soal berbentuk esai atau soal uraian. Hutang piutang atau qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard yang menurut bahasa artinya memutus. Jadi hutang piutang berasal dari kata al-qard yang maknanya sejenis dengan ad-dain yang artinya adalah memutus. Menurut terminologi fikih, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang ia terima dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jadi hutang piutang itu adalah bentuk ta'awun atau tolong-menolong antara seseorang yang kekurangan dana dibantu oleh orang yang memiliki dana. Adapun dasar hukum hutang piutang adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang untuk memberi bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi orang yang berhutang, diperbolehkan berhutang dengan hal-hal yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan dengan jumlah yang sama. Adapun dasar hukum yang berasal dari hadis Nabi adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada orang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Berdasarkan dua dalil tersebut, maka hutang piutang itu hukumnya mubah, bahkan berpahala bagi orang yang mau berkenan memberikan hutangan kepada orang yang membutuhkan. Namun, hutang yang berlebihan itu kadang-kadang juga mendatangkan masalah apabila alasan berhutang hanya karena mengikuti gaya hidup yang berlebihan, sehingga mengakibatkan di sini hutang, di sana hutang, di mana-mana saja hutang. Akibatnya hutang menumpuk, akhirnya stres dikejar-kejar debt collector. Oleh karenanya walaupun hutang ini boleh diperbolehkan, sebaiknya dihindari, kecuali dalam keadaan terpepet, dalam keadaan sangat terdesak dan sangat membutuhkan. Selain mubah, hukum hutang piutang bisa menjadi wajib.
yaitu jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yukridu musliman qardhan marrataini illa kasadaqatiha marrah." Tidak ada seorang muslim memberi pinjaman kepada seseorang muslim 2 kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Jadi berhutang dan memberi hutang itu bisa menjadi wajib dalam keadaan terdesak yang sangat membutuhkan, seperti untuk biaya pengobatan. Selanjutnya, hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dalam hutang piutang juga dilarang memberi syarat dan mengembalikan hutang. Misalnya Fatimah menghutangi Mahmud 100.000 rupiah dalam waktu 3 bulan dan meminta Mahmud untuk mengembalikan hutangnya sebesar 110.000 rupiah. Tambahan ini termasuk riba dan hukumnya haram. Tetapi jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya. An Abi Hurairah qala jaa rajulun yataqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran faqala a'tuhu sinnan fawqa sinnihi wa qala khairukum ahsanukum qada'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seseorang telah mendatangi Rasulullah SAW untuk menagih hutang seekor unta. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah seekor unta yang lebih bagus dari untanya." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam melunasi hutangnya." Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang ada 3. Yang pertama, ada 2 orang yang berakad, yaitu pemberi hutang dan yang berhutang. Syarat pemberi hutang antara lain ahli tabarru, orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid, pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat yang berhutang, yaitu orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah, kelayakan melakukan transaksi, yaitu merdeka, baligh, dan berakal sehat. Rukun yang kedua, harta yang dihutangkan. Syaratnya harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padananya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung. Syarat yang kedua adalah harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Rukun yang ketiga adalah sirat ijab qabul, ucapan antara 2 pihak yang memberi hutang dan yang menerima hutang, yaitu ucapan semisal saya menghutangimu atau memberimu hutang, dan ucapan qabul misalnya saya menerima atau saya ridho dengannya. Syarat piutang menjadi amal soleh. Yang pertama, harta yang dihutangkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan harta yang haram atau bercampur dengan sesuatu yang haram. Pemberi piutang atau pinjaman tidak mengungkit-ungkit atau menyakiti penerima pinjaman atau penerima hutang dengan kata-kata maupun perbuatan. Pemberi piutang berniat mendekatkan diri
kepada Allah dengan ikhlas, hanya mengharap pahala dan ridhonya semata. Tidak ada maksud riya atau pamer atau sum'ah. Syarat yang ketiga, pinjaman tersebut tidak mendatangkan tambahan manfaat atau keuntungan sedikit pun bagi pemberi pinjaman, sehingga tidak menjadi riba. Meskipun aktivitas hutang piutang bukanlah hal yang tercela dalam Islam, namun sejak awal syariat kita menganjurkan kepada kita untuk menahan diri agar tidak berhutang kecuali benar-benar terpaksa, karena tanpa disadari seorang yang berhutang akan tersiksa dengan hutangnya secara tidak langsung. Rasulullah di dalam sebuah hadisnya mengajarkan kita untuk berdoa agar terhindar dari lilitan hutang. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, aku berlindung diri kepadamu dari berbuat dosa dan hutang." Kemudian ia ditanya, "Mengapa engkau banyak meminta perlindungan dari hutang ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Karena seorang kalau berhutang apabila berbicara berdusta dan apabila berjanji menyalahi." Kewajiban orang yang berhutang. Orang yang berhutang wajib mengembalikan hutangnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Apabila sampai batas waktu tersebut belum dapat mengembalikan, dia harus menyampaikan hal tersebut kepada pemberi hutang. Adab dalam hutang piutang. Yang pertama, niatan kuat untuk membayar. Yang kedua, tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akan terjadi. Yang ketiga, menuliskan pernyataan bagi yang berhutang. Yang keempat, memperbanyak doa bagi yang berhutang. Kelima, tidak menunda pembayaran. 6, menunaikan dengan sempurna. 7, bagi yang menghutangi hendaknya memberi tenggang waktu. Dan yang kedelapan, menunaikan secara sempurna. Perkara yang harus dijauhi dalam hutang piutang. Yang pertama, haram bagi orang yang memberi hutang untuk memberi syarat adanya tambahan ketika mengembalikan, biar tidak terjebak dalam riba. Para ulama bersepakat bahwa bila ia memberi syarat seperti itu, maka dia telah memakan riba, seperti yang dilakukan oleh koperasi-koperasi, rentenir-rentenir atau bank-bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Para ulama bersepakat bahwa riba itu hukumnya adalah haram. Tetapi mengenai bunga ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau meminjam kepada bank dengan maksud untuk hanya berfoya-foya atau yang bersifat konsumtif, maka itu dihukumi sebagai riba dan tidak diperbolehkan. Tetapi kalau meminjamnya itu untuk kebutuhan yang produktif, untuk usaha dan sebagainya, apalagi meminjam di bank-bank syariah dengan akad pinjam yang jelas seperti akad bagi hasil, maka itu diperkenankan. Anak-anak kelas 8 yang berbahagia, dari beberapa penjelasan Pak Guru, maka Pak Guru akan memberikan soal uraian yang wajib kalian kerjakan dan kalian upload di e-learning. Soal yang pertama, apakah pengertian hutang piutang menurut bahasa dan istilah? Kemudian yang kedua, tulislah dasar hukum dari hutang piutang. Kemudian yang ketiga, sebutkan hukum-hukum hutang piutang. Kemudian yang keempat, sebutkan rukun dan syarat hutang piutang. Kemudian yang kelima, dilanjut setelah keterangan berikut ini. Anak-anak yang berbahagia, keutamaan memberi hutangan. Syariat Islam menjanjikan serangkaian keutamaan bagi orang yang memberi pinjaman kepada saudaranya dengan niatan yang tulus, penuh keikhlasan. Seorang yang mau membantu saudaranya saat ditimpa kesulitan, maka Allah akan membantu di akhirat. Rasulullah bersabda, "Man nafasa kurbatan min kurubid dunya, nafasawah kurbatan min kurubil akhirah." Barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan dunia, maka Allah akan mengangkatnya dari kesulitan pada hari kiamat. Keutamaan yang lain adalah bahwa pahala memberikan hutang atau pinjaman
ternyata lebih besar dari seorang yang menyedekahkan hartanya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan, saya melihat pada waktu diisrakan pada pintu surga tertulis pahala sedekah 10 kali lipat dan pahala pemberian hutang 18 kali lipat. Lalu saya bertanya pada Jibril, wahai Jibril, mengapa pahala pemberian hutang lebih besar? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu meminta dari orang yang punya, sedangkan seorang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan atau dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Sedangkan untuk para penghutang, orang yang berhutang, ada hal yang harus diproteskan, yaitu ingatlah bagi siapa yang punya hutang agar segera dibayar agar nantinya tidak bertumpuk-tumpuk. Jadi prioritas membayar hutang itu harus didahulukan daripada amal yang lain seperti sedekah. Adapun manfaat hutang piutang sangat besar manfaatnya, karena dengan hutang piutang seorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, bagi orang yang mampu sebaiknya memberikan hutang kepada orang yang memerlukan sehingga tercipta sikap gotong royong sesama manusia. Hikmah memberi hutang. Yang pertama, membantu golongan yang susah. Yang kedua, mengelak dari sikap meminta-minta. Yang ketiga, memberi peluang orang miskin memperbaiki taraf hidup mereka. Dan keempat, menjaga kepentingan kedua belah pihak. Dan yang kelima, menghindar atau mengelak dari penindasan. Namun sekali lagi, walaupun hutang itu diperbolehkan, tetapi kita harus menghindari dari hutang ini kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan. Rasulullah sendiri mengajari kita doa untuk menghindar dari lilitan hutang. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min azzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa lemah dan rasa malas. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kedaliman manusia. Anak-anak, dilanjutkan soal yang kelima adalah sebutkan kewajiban orang yang berhutang. Soal nomor 6, sebutkan adab-adab hutang piutang. Soal nomor 7, perkara apa saja yang harus dijauhi dalam hutang piutang. Soal yang ke-8, sebutkan manfaat hutang piutang. Yang ke-9, sebutkan hikmah memberi hutang. Dan yang ke-10, tulislah doa menghindar dari kesusahan hutang. Demikian soalnya, segera dikerjakan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.